Di masa pandemi, dunia pendidikan sedang menghadapi challenge-nya masing-masing. Tidak terkecuali pendidikan di koas gigi, yang mana dulu waktu di masa-masa normal, mereka wajib dan mutlak harus berinteraksi, berhadapan dan mengerjakan pasien dalam rangka memenuhi requirement kelulusan dan mendapatkan gelar dokter gigi. Berikut adalah video persembahan suara hati mereka, koas gigi, yang mungkin bisa memberikan semangat kepada para pejuang koas gigi yang lain di seluruh Indonesia dan mengingatkan bahwa kita sedang bersama-sama menghadapi masalah ini. Simak terus. Hai, perkenalkan nama saya Bella dari Fakultas Kedokteran Gigi Uninus. Di sini saya sebelumnya mengucapkan terima kasih untuk admin Kortugi atau korban tukang gigi yang telah memberikan saya amanah untuk mengungkapkan aspirasi atau opini tentang anak koas selama pandemi. Assalamualaikum, perkenalkan saya Azizah Mursyidah, koas gigi dari Universitas Brawijaya. Halo, nama saya Kaduyanti, koas gigi dari Universitas Jenderal Ahmad Yani. Halo semua, aku salah satu mahasiswa kedokteran gigi yang baru masuk koas. Ya, tantangan koas gigi di tengah pandemi corona ini yang pastinya kita harus sabar. Karena apa? Karena meskipun tiap universitas punya kebijakan yang beda-beda dalam menunjang kelulusan para koas ini, tapi kan kita juga tahu ya bahwa kita tuh butuh pasien untuk lulus kayak gitu. Dan meskipun distandarkan sesuai dengan standar kompetensi, udah berapa persen kita mengerjakannya gitu. Ada yang udah boleh di model, di Ventam, atau bahkan masih ada universitas yang harus lanjut pasien. Nah, di situ kita harus banyak bersabar gitu, dan apalagi nyari pasiennya susah ya di tengah pandemi ini gitu. Challenge koas selama pandemi, kita yang biasanya ngelakuin tindakan itu secara langsung, sekarang pas ada pandemi kayak gini, itu mulai berkurang ya. Jadi secara nggak langsung sih soft skill-nya kerasa berkurang. Pandemi mengubah segala rencana yang telah disusun sebelumnya, termasuk segala kegiatan perkoasan. Challenge koas selama pandemi ini, karena adanya pandemi, kami selaku koas menjadi kurang maksimal dalam mengerjakan requirement, atau bisa dibilang pemenuhan requirement kami menjadi tertunda, yang sepertinya juga akan berpengaruh pada lama masa studi kami selama koas, dan yang biasanya bisa melatih skills secara langsung kepada pasien sekarang menjadi terhenti karena adanya pandemi ini. Tapi hal tersebut juga dialihfungsikan menjadi daring, hanya saja memang kegiatan tertentu seperti diskusi, journal reading, dan sebagainya yang bisa dilakukan secara daring. Jadi untuk soft skill langsung yang secara ke pasien itu memang berkurang. Selama pandemi ini yang pastinya cukup berbeda dari sebelumnya, karena kegiatan-kegiatan perkoasan kami seperti pengerjaan pasien, diskusi kasus, dan juga kegiatan-kegiatan perkoasan lainnya biasanya dilakukan secara direct atau langsung. Tetapi saat adanya pandemi ini, mau tidak mau kegiatan perkoasan kami hampir semuanya dilakukan secara online, dan di sana bagi kami sebagai koas cukup harus beradaptasi dengan hal itu. Menurut saya challenge koas selama pandemi ini sih kita harus belajar dengan rajin ya, dengan mempelajari jurnal-jurnal kasus, karena dengan minimnya kita mengerjakan pasien, kita lebih harus banyak belajar dengan rajin. Dan daring-daring sebagainya, PJJ online dan semuanya mungkin padat ya kan. Koas online menjadi challenge untuk mahasiswa kedokteran gigi pada saat ini, di mana yang sebelumnya mengerjakan pasien di RSGM, kemudian mengerjakannya di kursi dental unit, sekarang duduk di depan laptop berjam-jam untuk mendengarkan seminar, berdiskusi online, dan melakukan journal reading. Kemudian dengan adanya daring juga tantangannya mungkin bisa lebih ke teknis juga ya. Sinyalnya lah, cuaca, pulsa internet, dan segala macam gangguan yang akan terjadi. Jadi untuk menyerap ilmunya kerasa nggak full gitu. Tapi dengan adanya daring itu udah cukup membantu, karena
kita masih bisa aktif dan tidak beku gitu otaknya terhadap dunia kedokteran gigi ini. Challenge selanjutnya juga kami harus bersabar menunggu jadwal koas daring karena harus berbagi porsi dengan koas-koas lain dari berbagai angkatan, baik itu senior maupun junior. Di kegiatan koas kami bisa memaksimalkan kegiatan atau pekerjaan-pekerjaan yang harus kami selesaikan di perkoasan ini yang bisa dilakukan secara online seperti pengerjaan journal reading atau case report dan diskusi-diskusi kasus dengan dosen pembimbing kami secara online, dan di sana kami lumayan cepat untuk bisa menyelesaikan semua requirement tersebut gitu. Tapi ada hal-hal yang bisa dimaksimalin, yang pastinya mungkin kalau ada ujian online nih, mungkin di sini kita yang biasa kita capek pulang dari koas gitu kan, belajarnya nggak maksimal. Nah mungkin nih kalau misalkan lagi PJJ kayak gini, itu waktu belajarnya mungkin bisa nambah gitu. Ya fisiknya juga lebih terjaga gitu kan. Yang dimaksimalkan saya pada masa pandemi ini yang berhubungan dengan koas, yaitu saya mengikuti seminar online atau webinar dengan dokter gigi atau narasumber yang berpengalaman tentang perawatan gigi. Terus yang bisa dimaksimalin lagi sih acara-acara webinar. Sekarang udah banyak nih di mana-mana ikutan webinar gitu kan. Itu udah menambah banget ilmu dan rasa merefresh ilmu kita gitu. Terus ada juga yang ikutan lomba, literatur review, ada sih adik-adik kelasku yang ikutan itu. Terus ada lomba poster, sebagainya. Itu bisa kita manfaatin sebenarnya gitu. Yang dilakukan selama pandemi selain kegiatan koas daring, biasanya juga diisi dengan kegiatan yang positif, tetap belajar mandiri, sesekali tetap merefresh materi-materi yang sudah diajarkan agar tidak menguap, kemudian ikut webinar baik itu tentang pergigian maupun non pergigian, dan juga sesekali ikut kajian. Kemudian sebagai mahasiswa kedokteran gigi, kita juga bisa mengedukasi keluarga kita, adik-adik kita, ataupun saudara-saudara kita untuk selalu meningkatkan kesehatan gigi dan mulut. Kita juga bisa meningkatkan skill tangan kita dengan tetap melakukan latihan di model gigi atau pantum gigi, contohnya melakukan penambalan. Kemudian kita juga bisa punya banyak waktu untuk explore hal baru, baik di kedokteran gigi maupun di luar itu. Melakukan berbagai macam hobi yang sebelumnya belum bisa kita lakukan, dan belajar berbagai macam hal baru. Dan untuk di luar kegiatan koas, saya bisa memaksimalkan seperti hobi saya, yaitu olahraga, di mana saya bisa memaksimalkan waktu saya itu saat pandemi ini workout di rumah dan juga memaksimalkan dengan berkumpul dengan keluarga, seperti itu. Di balik itu semua, masih banyak hal positif yang dapat kita lakukan selama masa pandemi. Dulu kita yang tidak mempunyai waktu untuk menyalurkan hobi, mungkin sekarang kita bisa memanfaatkan waktu untuk melakukannya, seperti memasak, menulis, melukis, dan hobi lainnya. Harapannya yang pastinya semoga corona cepat selesai gitu. Harapan kedepannya yang pastinya pandemi ini segera berakhir. Harapan kedepannya semoga pandemi segera usai. Harapan sebagai mahasiswa koas kedokteran gigi, semoga pandemi segera berakhir. Harapannya sih semoga pandemi ini segera berakhir. Harapan saya ke depannya sebagai anak koas, semoga pandemi ini cepat berakhir. Karena untuk kami mencapai gelar dokter gigi ini ada kompetensi yang harus kami penuhi, dan mau tidak mau untuk memenuhi semua itu kami harus dilakukan secara praktek gitu. Karena saat koas inilah kami berharap skill dan kemampuan skill kami untuk meningkatkan dan mengasahnya itu sebelum jadi dokter gigi saat perkoasan ini, sehingga kami berharap bisa aktivitas di klinik kembali. Supaya anak koas bisa mengerjakan pasien secara langsung, tidak menggunakan pantum lagi, karena dari kampus saya untuk menghindari dari terpaparnya virus corona itu kita menggunakan pantum, tidak semua kasus kita secara langsung. Agar koas bisa beraktivitas kembali secara normal seperti sedia kala, kemudian juga semoga ada sistem
penggantian requirement untuk kami yang sudah tidak koas selama kurang lebih 7 bulan ini. Agar segala kegalauan-kegalauan koas terjawab, bisa masuk ke RSGM, mengerjakan pasien di kursi dental unit, kemudian bertemu dengan teman-teman, dan melakukan segala kegiatan yang dirindukan di RSGM, di mana itu hanya bisa dilakukan di RSGM. Semoga kita bisa lulus dengan segera dan menjadi dokter gigi yang berkompeten. Walaupun pada akhirnya kita nggak bisa kembali normal lagi, tapi semoga adaptasi kebiasaan baru yang kita pupuk di era pandemi ini akan berdampak baik nantinya, terutama dalam tingkat kepedulian kita terhadap kesehatan. Semangat semuanya! Dan semoga ya pastinya koas-koas ini bisa diberikan kemudahan dalam kelulusannya gitu. Dengan dengan cara yang terbaik gitu. Amin. Sekian aspirasi dari saya, semoga bermanfaat, dan apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Terima kasih.